wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan anugerah yang masih dicurahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi dan melanjutkan perjuangan beliau mengajarkan dan menyebarkan Al-Quran, ayat-ayat Allah kepada umat manusia sekaligus sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan umat manusia. Kita baca satu ayat dari Al-Quran. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullah Wa hadza ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan pada penduduk Ummul Qura, yaitu Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, yaitu beriman padanya, Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun." Dan ini wahada kitabun, dan ini adalah kitab, atau maksudnya adalah Al-Quran. Ya. Tentu ayat ini untuk menyambung ayat sebelumnya itu, yang dimana orang-orang kufar, baik dari kalangan Yahudi ataupun musyrikin Quraisy, mereka mengingkari adanya firman Allah. Ya. Mereka mengingkari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah sebutkan bahwa sebab nuzulnya adalah secara khusus ya, sebab nuzulnya berkaitan dengan seorang Yahudi yang mengatakan bahwa tidak ada Allah menurunkan kitab kepada siapapun. Ya. Maka ayat ini menjadi jawaban. Ya, lalu siapa yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa? Ya. Tujuan mereka sebenarnya ingin menafikan Al-Quran. Ya, orang Yahudi dan kaum musyrikin tujuannya bahwa mereka ingin mengingkari Al-Quran atau tidak mengakui kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu kriteria ya, atau salah satu karakteristik Nabi dan Rasul itu diberikan kitab oleh Allah. Ya. Jadi mereka diberikan kitab oleh Allah. Maka karena mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW,
maka otomatis mereka juga mau tidak mau ya, harus mengingkari kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, maka mereka mengatakan tidak ada orang yang dikasih kitab. Akan tapi mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa nabi mereka atau nabi yang mereka akui, yaitu Nabi Musa juga diberikan kitab oleh Allah. Ya. Jadi Allah mengatakan, "Qul man anzalal kitab alladzi jaa'a bihi Musa." Ya. Kalau begitu, kalau kalian mengatakan Allah tidak menurunkan kitab kepada seorang pun, lalu siapa yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa? Ya, yang kalian pakai itu. Ya. Nah, itu ayat sebelumnya. Ya. Jadi akhirnya mereka terdiam. Ya. Jadi hujahnya terpatahkan. Lalu dalam ayat yang kita baca tadi, Allah mengatakan wa hadza kitabun anzalna. Ya, artinya begitu juga kitab ini, Al-Qur'an ini. Ya. Jadi kalau kalian meyakini Taurat itu diturunkan Allah kepada Nabi Musa, maka ini juga begitu. Ya. Al-Qur'an ini juga demikian. Artinya firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian mengingkari Al-Quran, mengingkari Nabi Muhammad, berarti kalian juga mengingkari itu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena sama-sama Rasul, sama-sama utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena sama-sama utusan Allah, berarti sama-sama diberikan kitab. Maka Allah mengatakan wa hadza kitabun anzalnahu. Musaddiqul lima baina yadayhi. Wa hadza kitabun anzalnahu ya'ni ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa taquluna ma anzalallahu ala basyarin min syai'? Jadi bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa tidak ada kitab diturunkan kepada seorang pun? Padahal ada kitabnya. Nabi Musa dikasih kitab. Ya. Nabi Ibrahim dikasih suhuf. Ya. Kemudian Nabi Daud dikasih Zabur. Ya. Jadi itu dari Allah semua. Ya. Begitu juga kata Allah Azza wa Jalla, ini juga kitab ini. Kepada Nabi Muhammad ini juga kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa hadza kitabun anzalnahu, yang kami turunkan ya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun musaddiqun. Ya. Di sini disebutkan anzalnahu mubarakun musaddiqun. Mubarak artinya katsirul barakah. Jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan, dan mubarakun di sini sifatnya jadi hal ya. Dalam keadaan banyak berkah. Katsirul barakah wal mubarak katsirul barakah. Jadi mubarakun wa musaddiqun ini sifatan ya. Sifat untuk kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an. Jadi sifat Al-Qur'an yang pertama adalah mubarakun. Katsirul barakah. Banyak berkahnya. Berkah itu apa? Apa artinya berkah? Barakah. Ya. Berkah artinya sesuatu yang membuat seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat. Ya, jadi kalau kita dapat berkah itu kita dapat nikmat. Ya. Makanya berkah ini dalam bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia namanya berkat. Ya. Berkat, bahasa Indonesia berkat. Walaupun berkat dalam bahasa Indonesia itu sedikit menyimpang dia punya arti.
berkat itu adalah kalau kita pergi kenduri, kalau orang pergi tahlil, ya, pulang bawa berkat namanya. Berkat itu apa? Makanan yang dibungkus itu, yang dibawa, ini namanya berkat. Kenapa? Karena nikmat itu. Berkat itu nikmat, ya kan? Ya. Nah itu bagi sebagian kaum muslimin. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Ya, katsirul barakah. Jadi berkah dalam Al-Quran itu sangat banyak. Apa saja berkah dalam Al-Quran? Banyak sekali. Pertama, dia sebagai petunjuk. Ya, hudal linnas. Itu berkahnya Al-Quran. Jadi kalau orang membaca Al-Quran, orang belajar Al-Quran, dia mendapatkan petunjuk. Berkah dari Allah berupa petunjuk. Ya. Wabayinat. Ya. Kemudian mendapatkan penjelasan-penjelasan. Ya. Kemudian ilmu. Berkah Al-Quran yang lain berupa ilmu. Al-Quran itu penuh dengan ilmu. Baik itu ilmu ilmu tentang akhirat atau ilmu tentang dunia sekalipun ada dalam Al-Quran. Walaupun tidak dijelaskan secara detail, ya. Tapi ada kandungan-kandungan Al-Quran yang disebut oleh para ulama dengan i'jazul Quran. Ya. I'jazul Quran itu adalah sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran, ya, yang tetap bisa dikaji di setiap zaman, ya, namanya i'jazul Quran. Dan itu ada ilmu khusus, ya, ilmu tentang i'jazul Quran. Banyak para ulama kita menulis kitab yang besar-besar tentang i'jazul Quran. Nah, itu bagian dari berkah Al-Quran. Ya. Kemudian berkah yang lain tentu membacanya mendapatkan pahala. Itu juga berkahnya. Ya, setiap hurufnya dapat 10 kebajikan. Setiap ayat berisi berapa huruf? Ya, alif lam mim sudah 3 huruf. 10 kebajikan. Dan 10 kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat lagi. Ya, itu berkah dari berkahnya Al-Quran. Dan hal-hal yang lain. Ya. Ya, makanya disebut dengan katsirul barakah. Barokahnya banyak sekali. Bagi orang yang ingin dekat dengan Al-Quran, ingin mempelajari Al-Quran, ya, ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, dia akan mendapatkan barokah. Dan barokahnya juga disebutkan dalam hadis Nabi. Ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yadha'u bihi akharin. Ya, sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat dengan kitab ini suatu kaum dan mencampakkan kaum yang lain. Ya. Jadi dengan Al-Quran derajat seseorang bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan Al-Quran juga Allah menjatuhkan orang. Orang yang beriman kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Orang yang beriman diangkat oleh Allah, dan orang yang beriman kemudian berilmu. Dan ilmu yang paling utama tentu ilmu tentang Al-Quran. Dan itu ilmu yang paling tinggi derajatnya. Ya. Karena kalau kita belajar Al-Quran, berarti kita belajar tentang firman Allah. Ya. Kalau kita belajar tentang firman Allah, ya berarti kita belajar tentang Allah. Ya. Kita belajar tentang Tuhan yang menciptakan kita. Dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang berkenaan dengan pelajaran kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Dan begitulah faktanya dalam kehidupan kita.
Orang yang beriman kemudian belajar Al-Quran, pasti derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ya. Ditinggikan beberapa derajat. Nah, itu fakta sejarah. Bagaimana seorang Bilal bin Rabah, ya, yang dulunya adalah budak, kemudian ketika dia beriman, dia belajar Al-Quran, ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi. Ya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ya, yang dulunya dia adalah seorang anak penggembala kambing saja. Ya. Kemudian menjadi ahli tafsir. Ya. Dan namanya sampai sekarang masih disebut-sebut. Ya. Yang banyak para sahabat yang dulunya dari kalangan budak. Ya. Derajatnya sangat rendah di mata manusia. Tapi ketika mereka beriman, belajar Al-Quran dari Nabi SAW, mengamalkan Al-Quran, menjadi pejuang Al-Quran, derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga orang yang dicampakkan oleh Allah ketika mereka kufur kepada Al-Quran. Walaupun derajat mereka di mata manusia tinggi, tapi di hadapan Allah adalah orang yang paling rendah. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan orang yang dalam pandangan kaum mereka itu pemimpin, ya, tokoh kaumnya. Ya. Tapi ketika mereka ingkar dengan Al-Quran, mereka dicampakkan oleh Allah. Allah tidak mau lihat. Ya. Apakah dia dari kalangan bangsawan, darah biru. Ya. Kalau ingkar kepada Al-Quran, oleh Allah dijatuhkan. Ya. Sejatuh-jatuhnya. Ya. Bahkan dijadikan sebagai perumpamaan bagi orang yang ingkar. Ya. Diabadikan dalam ayat. Abu Lahab diabadikan dalam ayat. Dan azab apa yang akan dia terima di akhirat kelak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Padahal dia adalah bangsawan. Ya. Dari orang dari Bani Hashim. Ya. Bani Hashim itu derajat marga yang paling tinggi di kalangan kaum Quraisy, Bani Hashim. Ya. Sukunya Nabi SAW. Tapi ketika dia ingkar, dia kafir kepada Al-Quran, tidak mau menerima Al-Quran, dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disiapkan untuknya tempat yang paling rendah. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran, pasti kita akan mendapatkan berkah. Ya. Karena memang Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Katsirul barakah, mubarakun. Ya, mubarakun. Kemudian musaddiqun. Maknahu katsirut tasdiq. Ya. Tasdiq ini artinya membenarkan. Musaddiqul lima baina yadayhi. Ya. Dia membenarkan kitab-kitab yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi Al-Quran membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Makanya dalam Al-Quran kita diajarkan oleh Allah tentang nama-nama para nabi sebelumnya itu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa disebutkan oleh Allah. Ya. Bahkan kita diajarkan untuk beriman kepada semua para nabi. Ya. Baik yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun yang tidak disebutkan. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsushum 'alaik. Ya. Di antara para nabi itu kata Allah ada yang kami beritakan kepadamu dan ada yang kami belum beritakan atau yang kami tidak sebutkan. Ya. Makanya para nabi dan para rasul itu jumlahnya sangat banyak. Walaupun yang disebutkan dalam Al-Quran 25 orang saja. Dan yang berapa? Ayat sebelumnya itu berapa? Dalam Quran surah Al-An'am disebutkan?
Kisah tentang Nabi Ibrahim berapa disebutkan di situ? Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina. Ya, berapa itu? Berapa orang di situ? Hah? 16. Ya. 16 disebutkan dalam rangkaian ayat tersebut dan yang lainnya disebutkan di ayat-ayat yang lain. Makanya disebut musaddiqu. Ya. Kitab yang membenarkan. Ya. Makanya membenarkan para nabi dan para rasul yang ada, yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad. Dari sejak ya, zaman Nabi Adam ada kisahnya. Ya. Kemudian Nabi Idris ada juga penyebutannya, Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ya. Maka la nufarriqu baina ahadim minhum. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan satupun di antara para nabi. Artinya semuanya diimani. Ya. Semuanya diimani dan semuanya diyakini bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kalau syariatnya, maka yang syariat yang kita jalankan adalah syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu syariat yang kita jalankan sekarang. Ya. Tapi kita tetap beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Dan beriman juga kepada kitab-kitab yang diberikan kepada mereka. Ya. Beriman kepada Taurat, kepada suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, ya. Kepada Zabur, ya. Kepada Injil, dan kitab-kitab yang tidak disebutkan. Ya. Sebagaimana para nabi ada yang tidak disebutkan oleh Allah, berarti ada juga kitab yang tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena setiap nabi dan rasul itu diberikan kitab oleh Allah. Ya. Apakah kitabnya berbeda dengan kitab nabi dan rasul sebelumnya atau kitabnya sebagai pelanjut dari kitab nabi-nabi sebelumnya. Tapi yang penting mereka diberikan kitab oleh Allah. Walaupun nama kitabnya tidak disebutkan. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, minhum man qassasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Ya, jadi ada yang kami beritakan, yang kami kisahkan, dan ada yang kami tidak kisahkan. Ya, musaddiqul ladzi baina yadayhi. Ya, jadi Al-Quran ini membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau syariat tentang tauhid, nah itu memang kita wajib mengimani bahwa semua para nabi bertauhid. Walaupun syariatnya mungkin beda-beda. Ya. Ada perbedaan-perbedaan dari sisi aplikasi syariat setiap nabi dan rasul itu. Tapi inti ajarannya adalah tentang tauhid. Maka kalau ada yang menyimpang dari tauhid, berarti itu penyimpangan. Yang kita imani itu yang mana? Kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang mana? Ya. Yaitu kitab yang masih berisi tentang tauhid itu. Ya, kalau dia sudah menyimpang dari tauhid, itu berarti bukan kitab yang diberikan kepada Rasul. Bisa jadi dikarang oleh orang lain, ya, dan disandarkan kepada Rasul tersebut. Ya, karena inti dari ajaran para nabi adalah pengesaan terhadap Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah lebih dari satu dan lain sebagainya, berarti sudah menyimpang dari ajaran para nabi dan para rasul. Ya, maka kita tidak mengimani yang menyimpang itu. Yang kita imani yang masih kokoh tauhidnya, yang masih murni tauhidnya, itu yang kita imani. Kalau penyimpangannya sudah tidak bisa diimani, karena itu sudah bukan ajaran Nabi dan bukan ajaran Rasul. Ya, karena tidak ada Rasul yang mengajarkan menyembah selain
Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Setiap rasul yang diutus oleh Allah diperintahkan untuk mengatakan kepada kaumnya, "Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Hai kaumku, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Hai kaumku, sembahlah Allah Azza wa Jalla, ma lakum min ilahin ghairu. Kalian tidak punya sesembahan, ya, tidak punya Tuhan selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata-kata yang diucapkan oleh semua para nabi dan para rasul. Ya, jadi kalau ada orang yang menyembah nabi itu, yang membawa risalah itu yang disembah, ya berarti bukan ajaran nabi tersebut. Maka kita tidak wajib mengimani kalau sudah bukan ajaran nabinya. Yang kita imani itu ajaran yang dibawa oleh nabinya itu, yang mengatakan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Itu yang dibenarkan oleh Al-Qur'an. Ya. Yang dibenarkan oleh Al-Qur'an adalah ajaran asli para nabi dan para rasul yang mengajak kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang disebut dengan musaddiqul ladzi baina yadayhi. Wal ladzi baina yadayhi ma anzalallahu minal kutub 'alal anbiya min qablihi kat Taurati wal Injil fa innahu yuwafiquha fid da'wati ila Allah wa ila tauhidihi wa in khalafaha fi ba'dil ahkam. Maka yang dimaksud dengan apa yang disebut oleh Allah baina yadayhi, ya, adalah apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kitab-kitab kepada para nabi-nabi sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. Maka sesungguhnya Al-Qur'an ini, ya, yuwafiquha fid da'wati ila Allah wa ila tauhid. Al-Qur'an ini sama dengan kitab-kitab tersebut dalam hal mengajak manusia menyembah Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kesamaan Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Wa in khalafaha fi ba'dil ahkam. Walaupun ada perbedaan dari beberapa aplikasi hukum. Ya. Ya, misalnya kalau Nabi Musa itu kan kalau orang taubat, bagaimana caranya taubat? Ya. Apa? Quran surah Al-Baqarah. Ya. Siapa yang ingat? Tubu ila bariikum waqtulu anfusakum. Jadi kalau orang syariatnya Nabi Musa, kalau orang berdosa, dosa besar, itu diwajibkan bertaubat dan diwajibkan waqtulu anfusakum. Ya. Harakiri. Ya. Nah, kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW, ya, tidak semua dosa besar ditaubatkan dengan menghilangkan nyawa. Memang ada taubat yang menghilangkan nyawa, seperti zina. Ya. Zina muhsan itu taubatnya dengan menghilangkan nyawa melalui rajam. Atau orang yang membunuh, dikisos. Taubatnya dengan cara dikisos. Ya. Tapi taubat-taubat dosa-dosa yang lain itu tidak ditobatkan dengan cara menghilangkan nyawa. Ya. Cukup dengan beristighfar, kemudian menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut, ya. Kemudian mengganti perbuatan yang buruk itu dengan amal soleh. Itu cara taubatnya dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Hanya zina dan kisos itu saja yang taubatnya pakai menghilangkan nyawa, karena dia berkenaan dengan hak manusia. Ya. Zina berkenaan dengan hak manusia, kemudian membunuh juga berkenaan dengan hak manusia.
Tapi kalau dosanya itu berkenaan dengan hak Allah Azza wa Jalla, ya, maka taubatnya tidak menghilangkan nyawa. Cukup taubat, beristighfar, menyesal, ya. Kemudian meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, menggantinya dengan amal-amal soleh. Ya. Ini disebut dengan musaddiqul ladzi baina yadayhi. Ya. Jadi intinya Al-Quran membenarkan kitab-kitab Nabi terdahulu karena sama-sama mendakwahkan tentang tauhid, ya. Tentang keesaan Allah Azza wa Jalla dan kewajiban untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Ya. Musaddiqul ladzi baina yadayhi. Kemudian ayat selanjutnya walitunzira ummal qura. Walitunzira qila huwa ma'tufun ala ma dalla alaihi mubarakun ka'annahu qila anzalnahu lil barakati walitunzir. Ya. Ma'tuf walitunzir, atafnya ini kepada kata mubarak. Ya. Anzalnahu mubarakun musaddiq. Ya, mubarakun kemudian diatafkan kata walitunzir. Ya. Jadi artinya anzalnahu lil barakati walitunzir. Kami turunkan Al-Quran ini untuk membawa berkah-berkah dan untuk memberikan indhar. Indhar itu peringatan. Ya. Makanya Nabi juga punya gelar Al-Mundhir. Ya. Selain Mundhir, beliau juga Mubasyir. Ya. Atau Basyiran wa Nadhira dalam ayat yang lain. Ya, Rasulullah SAW itu tugasnya memberikan Basyir dan Nadhir. Basyir itu kabar gembira, ya, dan nadhir itu memberikan peringatan. Ya, sekaligus menjelaskan tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak beriman kepada Allah atau tidak mutaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitunzira ummal qura. Ya. Dan untuk memberikan peringatan kepada ummul qura. Apa ini Ummul Qura? Ummul Qura maksudnya Makkah. Ummul itu artinya induk. Qura jamak dari qaryah. Qaryah itu bisa berarti negeri. Ya. Qaryah itu bisa berarti negeri, bisa berarti desa, bisa berarti daerah. Tapi kalau di sini diartikan negeri. Ya. Ummul Qura, ibu daripada negeri-negeri yang ada. Kenapa disebutkan Ummul Qura? Mekah itu sebagai Ummul Qura. Karena dalam sejarahnya bahwa Mekah itu adalah tempat di mana dibangunnya awwala baitin wudi'a lin-nas. Tempat dibangunnya pertama bangunan untuk menyembah kepada, sebagai tempat menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Ka'bah. Ya. Dalam ayat dikatakan apa? Apa ayatnya? Tentang awwalu baitin. Inna awwala baitin wudi'a 'alan nasi lilladzi bi Bakkata mubarakan. Ya, sungguhnya rumah pertama atau tempat ibadah yang pertama. Tempat ibadah yang pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang ada di kota Bakkah. Ya, Bakkah itu nama lain dari Makkah. Ya, jadi dulu namanya Bakkah. Di zaman zaman kuno, ya, Mekah itu namanya Bakkah. Kemudian berubah menjadi Makkah. Ya, pergeseran bahasa. Ya. Ya, sama dengan Madinah. Madinah itu nama kunonya apa? Hah? Yathrib. Ya.
Kalau Palestina nama kunonya Hah? Baitul Maqdis. Ya. Jadi Palestina sekarang namanya. Dulu Baitul Maqdis atau Al-Quds, ya, disebut Al-Quds. Kalau Madinah Yathrib, dulunya Yathrib. Ya. Jadi Nabi SAW itu hijrahnya dari mana? Dari Mekah ke Yathrib. Ya. Nanti Nabi sudah tinggal di Yathrib, baru dikasih nama Madinatul Rasul. Ya. Dulu namanya Madinatul Rasul, kotanya Nabi. Ya. Kemudian dikasih gelar karena dari situ terpancar cahaya Islam ke seluruh dunia, maka dikasih nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Kota yang bercahaya. Ya. Maksudnya dari situ cahaya Islam tersebar ke seluruh dunia. Ya, dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim para duat yang menyebarkan Islam dan membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Maka disebut sampai sekarang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi beberapa kali ganti nama. Ya. Dulu juga namanya Thayyibah. Jadi Madinah itu punya nama juga Thayyibah. Jadi Yathrib, Thayyibah, Madinatul Rasul, dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu nama kota Madinah. Ya. Kalau Makkah, pertama Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Kemudian dalam ayat ini nama lainnya Makkah adalah Ummul Qura. Ya. Disebut Ummul Qura. Kemudian juga Makkah. Ada nama Makkah dalam Al-Quran. Siapa yang tahu ayatnya? Sebutan Makkah dalam Al-Quran. Siapa yang ingat? Jadi nama Makkah itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Ummul Qura disebutkan, Bakkah disebutkan, dan Makkah juga disebutkan. Ada yang tahu ayatnya? Siapa yang hafal ayatnya? Ayo para penghafal Al-Quran. Siapa yang tahu ayatnya? Kata Mekah. Surah Al-Fath. La tadkhulunna apa? Al-Fath, siapa yang hafal Al-Fath? Inna fatahna laka fathan mubina. Al-Fath ayat 24. Coba ayat aja. Baca ayatnya. Al-Fatah ayat 24. Bibatni Makkah.
Itu disebut bibatni Makkah. Jadi Makkah disebutkan, Bakkah disebutkan, Ummul Qura juga disebutkan. Ada juga nama lainnya Makkah. Al-Balad. Ya, Quran surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Al-Balad itu juga artinya Makkah. Baik. Walitundhira Ummul Qura, untuk memperingatkan Makkah. Ya. Apakah maksudnya Makkah yang diperingatkan? Tidak. Ahlu Makkah maksudnya. Ya. Karena Makkah itu kan tempat, tidak bisa diajak ngomong. Ya, dan dia tidak disifati dengan ingkar ataupun iman, karena dia nama negeri. Tapi maksudnya adalah penduduk Makkah. Ya. Jadi bukan Makkah tempatnya yang diajak bicara sama Nabi, tapi penduduk yang tinggal di Makkah. Walitundhira Ummul Qura. Disebutkan Ummul Qura karena awwala baitin wudi'a lin-nas. Wa likauniha qiblata hadhil ummah wa mahalla hajjihim. Dan juga karena Mekah itu merupakan kiblat umat ini. Dan juga tempat untuk berhaji. Makanya disebut Ummul Qura. Induk negeri. Jadi dari manapun kaum mukminin kalau mau haji pasti ke Mekah. Ya. Jadi ibarat kita pulang kampung. Ya. Kalau pergi ke Mekah itu ibarat pulang kampung. Karena semua orang berhaji ke situ. Maka disebut Ummul Qura. Ya, maka di situ ada perguruan tinggi sekarang namanya Universitas Ummul Qura. Fal indharu li ahliha mustatba'un li indhari sa'iri ahlil ardi wal muradu biman haulaha jami'u ahlil ardi. Wal muradu bi indhari ummul qura indharu ahliha wa ahli sa'iril ardi fahuwa ala taqdiri mudhafi mahdhufin ka su'alil qaryah. Ya. Wa man haulaha, jadi yang diberikan peringatan adalah penduduk negeri Mekah. Wa man haulaha. Kata haula itu artinya negeri yang lain. Wa man haulaha. Negeri sekitarnya. Sekitar Mekah itu maksudnya apa? Seluruh dunia. Wa man haulaha tidak berarti cuma negeri yang ada di sekitar itu. Tidak. Karena ada ayat yang lain yang menafsirkan, yaitu kata rahmatan lil alamin. Ya. Jadi yang disebut dengan haulaha di situ adalah alamin dalam ayat yang lain. Karena ayat itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Maka kalau kita mengatakan waman haulaha dan sekitar Mekah, ya, sekitar Mekah itu ya paling cuma sekitar situ saja. Kalau secara bahasa ya. Secara bahasa yang disebut sekitar ya yang dekat-dekat situ. Makanya sebagian nanti ada yang mengatakan yang salah paham. Kalau begitu Nabi itu tidak diwajibkan memberikan peringatan kepada orang luar Mekah. Ya, karena ada ayatnya, waman haulaha. Ya. Bukan begitu maksudnya. Ya, maksudnya adalah haulaha di situ maksudnya al-alamin. Ya, karena ada dalam ayat yang lain. Rahmatan lil alamin. Ya, waman haulaha. Walitundhira ummul qura waman haulaha. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, maka mereka pasti beriman kepada Al-Qur'an. Dan mereka pasti mendirikan salat dan menjaga salat mereka. Wal ma'na anna min haqqi man saddaqa bid-daril akhirah an yu'mina bihadzal kitab wa yusaddiqahu wa ya'mala bima fihi li'anna at-tasdiqa bil akhirah yujibu qabula man da'an nas ila ma yanalu bihi khairaha wa yandafi'u bihi dharraha. Maksudnya bahwa di antara kewajiban orang yang membenarkan hari akhirat, ya, jadi kalau orang beriman kepada hari akhirat,
di antara konsekuensinya adalah beriman kepada Al-Quran. Ya. Karena orang yang mengatakan saya beriman kepada hari akhirat, tapi tidak beriman kepada Al-Quran, berarti keimanannya tidak sah. Lianna tasdiqa bil akhirah yujibu qabula man da'an nas ila ma yanalu bihi khairaha. Ya. Karena orang yang membenarkan akhirat itu wajib menerima atau membenarkan orang yang mengajak kepada Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu mengabarkan atau mengajarkan tentang hal-hal yang menjadikan seseorang mendapat kebaikan di akhirat dan sekaligus melindungi manusia dari keburukan-keburukan yang ada di hari akhirat. Ya, jadi itu namanya walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bih. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kepada hari akhirat, maka dia wajib juga beriman kepada Al-Qur'an. Wa hum 'ala salatihim muhafizun. Wa khussal muhafadha 'ala shalah min baini sa'il wajibat li kauniha imaduha wa bi manzilati ra'si laha. Dan disebutkan secara khusus salat dalam ayat ini, ya, karena kewajiban orang beriman kepada hari akhirat bukan cuma beriman kepada Al-Quran, ya, tapi juga melaksanakan salat dan melaksanakan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Karena disebutkan di dalam Al-Quran itu salat, puasa, zakat, haji, ya, umroh disebutkan, sedekah disebutkan, ya, kemudian berbuat baik kepada orang tua disebutkan, dan lain sebagainya ajaran-ajaran itu. Ya. Tapi di sini disebutkan satu, mewakili ibadah yang lain. Ya. Kenapa sholat yang disebutkan? Li'anna sholah imaduha. Ya. Karena sholat itu adalah tiang ibadah yang lain. Ya. Artinya ibadah yang paling penting. Ya. Disebutkan ibadah yang paling penting karena orang kalau sudah menjaga sholatnya, insya Allah dia akan menjaga ibadah yang lain. Ya. Kalau orang rajin sholat, ya, melaksanakan sholat sesuai dengan tata cara dan aturan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, ya, maka dia kemungkinan besar, ya, artinya persentase melaksanakan ajaran yang lain itu juga banyak. Besar. Ya, sebagaimana orang yang sering meninggalkan sholat, maka kemungkinan besarnya dia akan meninggalkan ibadah yang lain. Ya. Karena sholat itu bisa menjaga orang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang rajin sholatnya, insya Allah dia akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena orang yang rajin sholat itu adalah orang yang sadar bahwa ada kewajiban kita kepada Allah, ada kewajiban kita kepada orang tua, ada kewajiban kita kepada Rasul, ada kewajiban kita kepada Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kalau orang yang sholatnya apa? Sholatnya dia pelihara, ya, dia jaga. Yang disebut dengan pelihara dan jaga di sini bukan sekedar melaksanakan gerakannya saja, tapi memang betul-betul dia jiwai itu sholat. Orang yang menjiwai sholatnya, pasti dia akan memiliki kesadaran untuk beribadah yang lain. Makanya disebutkan dalam ayat ini, wahum ala sholatihim yuhafidhun. Dan mereka itu terhadap sholat mereka yuhafidh, hafadha. Ya. Hafadha yuhafidhu. Apa artinya muhafadhah? Ya, dia jaga baik-baik. Dia jaga baik-baik sholatnya. Ya. Mulai dari tata caranya, mulai dari waktunya, ya. Kemudian dari pokoknya macam-macam yang berkaitan dengan sholat dia jaga semua. Dari bacaan-bacaannya, dari zikir-zikirnya, dan seterusnya. Ya. Nah, orang kalau sudah menjaga sholatnya, nah itu ibadah-ibadah yang lain pasti ikut. Ya. Karena tidak ada orang yang menjaga sholatnya dengan sebaik-baiknya, kemudian durhaka sama orang tua. Tidak ada. Ya.
Karena orang yang menjaga sholat, dia tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah juga kewajiban. Ya. Bahkan sampai orang tua beda agama sekalipun diajarkan. Ya, karena dalam Al-Quran diajarkan demikian. Ya. Walaupun beda agama sekalipun, ya, kita tetap berbakti sebagai anak. Ya. Walaupun kita tidak ikut keyakinannya, tidak ikut kemusyrikannya, tapi berbaktinya tetap. Ya, dalam ayat Quran surah Luqman kan disebutkan. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Luqman? Ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ya. Dan itulah ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Baik. Nah, ini ayat yang kita baca pada malam hari ini tentang konsekuensi bagi orang yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, ya, mengimani ketauhidan, ya, mengimani keesaan Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian tentu beriman kepada hari akhir dan menjaga sholat. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi wal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.